Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Fandri, BP 1610533043 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Manajemen Laba terhadap Profitabilitas Perusahaan. Baiklah, berikut agenda yang akan kita bahas pada presentasi ini. Yang pertama itu pendahuluan, ada di dalamnya latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, rumusan masalah. Dan yang kedua ada pembahasan. Pembahasan tersebut kita akan membahas earning management, profitabilitas, teori agensi, dan corporate good governance. Lalu selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Laporan keuangan memiliki berbagai komponen. Salah satunya adalah laporan laba rugi, yang merupakan fokus utama dalam laporan keuangan. Laporan laba rugi menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Penilaian atas kinerja dijalankan oleh perusahaan akan tercermin dalam perolehan laporan laba rugi yang dihasilkan pada periode tertentu. Laporan laba rugi ini diprediksi akan menjadi sasaran dari kegiatan kecurangan, manipulasi, dan intervensi dari pihak manajemen dalam rangka mengkelabui dari pihak prinsipal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri oleh pihak-pihak manajemen. Namun, bagi pihak lain seperti para investor, kreditur, dan pihak-pihak lainnya akan mengalami kerugian. Dalam mencapai target laba, pihak manajemen akan memilih berbagai metode yang akan menguntungkan bagi pihak manajemen. Mereka dapat memulas laporan keuangan menjadi naik atau turun sesuai dengan keinginan mereka. Dengan menaikkan dan menurunkan laba, maka itu akan menjadi laporan itu akan menjadi lebih cantik dan lebih baik dari mata pengguna, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Kadangkala tindakan manajemen itu bertentangan dengan prinsip dan etika yang mengatur perusahaan. Perilaku manajemen seperti itu disebut sebagai earning management atau manajemen laba. Ada berbagai faktor yang memotivasi para pihak manajemen dalam manajemen laba. Salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan profit atau laba. Kemampuan menghasilkan laba sangat penting sebagai faktor penentu bagi pihak internal dengan tujuan pengembangan perusahaan ke depannya, pengeluaran karyawan, dan akhirnya akan menjadi penentu pengambilan keputusan perusahaan. Bagi pihak eksternal, laba semakin besar akan terlihat menarik bagi investor yang mengharapkan dividen. Para investor baru, mereka akan melihat kinerja perusahaan yang memberikan laba terbaik. Pada investor lama, tingkat laba yang tinggi membuat mereka cenderung bertahan dan bahkan akan menambah jumlah investasi. Investor pada umumnya hanya memperhatikan laba, namun masa sekarang, investor juga memberikan persyaratan tambahan seperti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Indikator profitabilitas merupakan sebuah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga tinggi. Tingkat laba perusahaan tidak menjamin sepenuhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perbedaan informasi antara investor dan pihak manajemen atau yang biasa disebut sebagai asimetri informasi menyebabkan kesempatan bagi pihak manajer untuk menerapkan manajemen laba atau earning management. Manajemen laba akan meningkatkan risiko masalah keyakinan antara pemegang saham dengan manajer sebagai agen dalam perusahaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi tidak akan pernah merasa puas, maka baik pemegang saham dan prinsipal akan berusaha untuk memenuhi tingkat kepuasan yang diinginkan pada periode tertentu, dan dengan itu akan meningkatkan konflik masalah keyakinan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menulis analisis pengaruh manajemen laba terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan penulisan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah seminar akuntansi keuangan yang ingin dicapai dalam makalah ini untuk menganalisis pengaruh dari manajemen laba terhadap tingkat profitabilitas. Manfaat penulisan.
Makalah ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan setiap keputusan yang dilakukan perusahaan, khususnya untuk mengatur manajemen laba. Diharapkan juga dengan makalah ini, investor dapat menganalisis lebih dalam mengenai keadaan perusahaan karena dikhawatirkan tindakan manajemen laba yang dilakukan sudah menyimpang dan melewati batas kewajaran dan sudah pada ranah material pada keuangan perusahaan. Dalam makalah ini, saya akan merumuskan dua masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, bagaimana masalah keagenan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Bab kedua, pembahasan. Manajemen laba. Scott mendefinisikan earning management sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal yang timbul karena baik pihak agen dan pihak prinsipal melakukan berbagai usaha untuk mencapai target tingkat kepuasan dan kemakmuran yang dikehendakinya. Secara garis besar, manajemen laba dapat didefinisikan sebagai usaha pihak manajemen perusahaan untuk mengubah atau mempengaruhi informasi yang tercantum dalam laporan keuangan secara material dengan tujuan untuk mengaburkan penilaian stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan melalui laporan keuangan. Agensi teori mendefinisikan bahwa masing-masing individu memiliki motif tersendiri atas kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan mengakibatkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus yang akan diterimanya kemudian. Motivasi ini disebut sebagai motivasi bonus. Manajer dapat mendapat dorongan memaksimalkan laba agar mendapatkan bonus yang telah dijanjikan dalam kontrak. Ada dua metode dalam memahami earning management. Yang pertama adalah memandang manajemen laba sebagai perilaku opportunistic manager dalam mencari potensi dalam menghadapi berbagai kontrak yang menguntungkan dan merugikan manajemen dan mencari solusi untuk itu. Yang kedua, memandang manajemen laba sebagai perspektif kontrak efisien. Artinya, earning management dapat memberikan kemampuan bagi manajer untuk melakukan proteksi diri dan perusahaan tempat bekerja untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk menjaga keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Selanjutnya, profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sejumlah keuntungan, laba, atau profit selama periode tertentu dengan mengandalkan aset dan modal saham yang dimiliki perusahaan. Menurut Kashmir, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dalam hal ini diungkapkan melalui berbagai laba yang dihasilkan, melalui penjualan dan pendapatan investasi selama operasional perusahaan. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat dipandang sebagai tolak ukur dari kinerja suatu perusahaan. Dalam penelitian Wibisana menyatakan bahwa nilai profitabilitas yang diunggulkan perusahaan berpengaruh terhadap pemerataan laba. Tingkat pemerataan laba itu tersendiri merupakan salah satu dari metode manajemen dalam memanajemenisasi laba. Profitabilitas dapat dinilai dengan memandang return on asset dan return on equity. Return on asset berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan ini berarti return on asset yang ada dalam perusahaan mempengaruhi bagaimana manajemen melakukan manajemen laba. Komponen-komponen seperti laba setelah pajak juga total aset akan menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba. Dalam hal ini, pihak pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur dapat mempertimbangkan ROA sebagai indikator dalam melihat bagaimana manajemen laba dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Teori keagenan. Jensen dan McQueen berpendapat bahwa teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen sebagai agen dengan investor sebagai prinsipal. Keterikatan dalam kontrak ini ditegaskan bahwa pemilik memberikan kuasa kepada manajer untuk menjalankan kepentingan dari pemilik dengan seperti pengambilan keputusan.
dalam perusahaan. Namun, konflik keagenan antara agen dan prinsipal kemungkinan terjadi karena manajer sebagai agen tidak menjalankan kepentingan dari investor sebagai prinsipal disebabkan karena perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Pihak investor mengharapkan investasi yang ditanam menghasilkan kinerja perusahaan yang tinggi, yang diungkapkan profitabilitas perusahaan. Pihak manajemen perusahaan berusaha untuk menyejahterakan dirinya sendiri dengan mendapatkan bonus yang tinggi. Dalam agensi teori dinyatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen timbul karena keduanya berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang dikehendaki oleh masing-masing. Konflik ini meningkat karena terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dan antara agen. Pihak internal perusahaan secara teknis memiliki berbagai informasi dan juga prospek terhadap perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pihak para prinsipal yang hanya memiliki informasi perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan manajemen terhadap pemegang saham. Jadi pemegang saham cenderung hanya memiliki sumber laporan keuangan sebagai acuan dalam pembuatan keputusan. Teori agen secara langsung berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian, teori agen dapat dibuktikan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Dengan mengetahui teori agen, maka pemangku kepentingan akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai profitabilitas perusahaan. Good corporate governance. Salah satu cara perusahaan untuk mencegah manajemen laba adalah dengan menerapkan good corporate governance. Good corporate governance ini merupakan seperangkat proses, sistem, dan peraturan yang mengatur hubungan terkait berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam manajemen perusahaan. Good governance merupakan bagian dari teori agensi yang memisahkan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Dalam Indonesia Corporate Governance Manual tahun 2014, OJK berpendapat sejak krisis moneter tahun 1977 sampai 1998, regulasi untuk meningkatkan good governance menjadi lebih baik dengan dibentuknya Komite Good Governance dan juga regulasi terkait. Salah satunya adalah Komite Audit. Terdapat berbagai penelitian yang relevan mengenai teori agen dengan profitabilitas perusahaan. Di antaranya adalah penelitian Qi dan Tian menyimpulkan bahwa ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit memperlembah tindakan manajemen laba yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan perusahaan yang diukur melalui return on asset atau ROA. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Puspita tahun 2013 yang berpendapat bahwa komite audit memiliki hubungan terhadap manajemen laba dan didukung oleh penelitian Zhou tahun 2004 yang diacu dalam Rani 2011 yang menyatakan bahwa pertemuan efektif komite audit secara teratur dapat mencegah manajemen laba. Dan juga penelitian Vetriani yang mengungkapkan hasil yang sesuai, yaitu aktivitas manajemen laba memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, bab 3 itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penulisan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku manajemen laba terkait erat dengan profitabilitas perusahaan. Manajer cenderung akan memodifikasi komponen-komponen profitabilitasnya agar mencapai target yang ditentukan dengan berbagai motif yang diinginkan oleh manajemen. Semakin tinggi perilaku manajer dalam earning management, maka nilai profitabilitas akan semakin meningkat. Teori keagenan menjelaskan bagaimana manajer melakukan manajemen laba dengan berbagai motif akan secara langsung mempengaruhi tingkat profitabilitas dalam perusahaan. Dalam menekankan terjadinya manajemen laba, dianjurkan bagi perusahaan untuk menerapkan corporate good governance. Dengan menciptakan kondisi ideal antara pihak internal dan eksternal perusahaan akan saling mengerti hak dan kewajiban antara pemangku kepentingan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Baiklah, sekian presentasi makalah dari saya, Diono Fandri, BP 1610 5330 43.
Apabila ada kritik dan saran yang membangun, silakan ajukan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.